bosan. Hello Golovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Black. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Shiva dan Priya Bapanis. Black berkisah tentang peristiwa misterius yang begitu aneh yang dialami oleh sepasang suami istri ketika supermoon terjadi. Apa sebenarnya yang menimpa mereka dan bagaimana ending dari cerita film ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Suatu malam di tahun 1964, seorang pria bernama Mano sedang menyetir kendaraan dan Mano membawa wanita yang bernama Talita, teman kuliahnya. Di samping Talita ada seorang pemuda, mereka kawin lari karena cinta keduanya tidak direstui oleh orang tua. Talita juga sedang dalam kondisi hamil. Sebagai teman, Mano membantu Talita dan mereka menuju ke sebuah villa milik keluarga Mano. Ketika masuk ke area tersebut, hujan mendadak turun. Mano melintasi jalan sempit berlumpur dan di sana dia dihadang oleh sebuah mobil yang sedang mengangkut patung malaikat. Mano tidak bisa melintas karena jalanan sempit. Pemilik mobil itu kemudian meminta Mano supaya lewat pinggir karena saat ini mobilnya terjebak macet akibat lumpur dan patung malaikat yang dia bawa terlalu berat. Mano bergerak perlahan menepi agar bisa melintas. Tidak lama kemudian, dia sampai ke tempat tujuan. Villa itu milik keluarga Mano dan Mano menyembunyikan Talita bersama dengan suaminya di sana. Dia membantu pelarian mereka dari orang tua Talita. Talita merasa berhutang budi kepada Mano. Dia mengucapkan terima kasih. Nah, ketika tiba di villa, hujan mulai reda dan bulan bersinar terang. Malam itu bulan tampak berbeda dari malam biasanya karena terlihat begitu besar dan fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Ternyata Mano tidak sebaik yang Talita bayangkan. Dia sebenarnya jatuh cinta kepada Talita sejak di bangku kuliah. Tetapi Talita justru kawin lari dengan pria lain. Mano kemudian mengambil pistol di mobil dan menenggak minuman keras supaya dia bisa punya keberanian untuk membunuh Talita dan suaminya. Ketika Mano bersiap masuk ke dalam rumah, mendadak mati lampu. Tidak lama kemudian, lampu kembali menyala. Tetapi salah satu lampu jalanan sepertinya konslet dan tidak menyala lagi. Mano melangkah mendekati villa, melintasi jalanan yang gelap. Di saat itulah dia mendengar suara seperti gema yang memekakkan telinga. Setelah suara itu terhenti, Mano masuk melewati area gelap yang tidak disinari oleh cahaya lampu. Sebelum masuk ke dalam rumah, Mano mendengar dua suara tembakan beruntun. Mano penasaran. Dia mempercepat langkahnya dan setibanya di dalam, alangkah terkejutnya Mano ketika dia melihat Talita bersama suaminya tewas bersimbah darah. Mano kemudian bertanya kepada suami Talita yang kondisinya sedang sekarat. Pria itu membisikkan sesuatu yang membuat Mano begitu terkejut. Dan inilah alur cerita film Black. Seorang pria ditangkap polisi. Pria ini memohon kepada polisi agar melepaskan dirinya karena dia mengaku tidak bersalah dan saat ini dia harus secepatnya mencari istrinya yang hilang. Polisi tidak percaya dengan ucapan pria tersebut. Polisi mendapatkan panggilan telepon darurat dari seorang wanita dan wanita itu mengatakan bahwa dia dalam bahaya. Ketika polisi tiba di TKP tempat wanita itu menelpon, dia tidak menemukan wanita tersebut. Polisi justru menemukan pria tersebut sendirian di sana. Setelahnya, polisi menahan pria tersebut karena mereka curiga jika pria yang bernama Fasan telah membunuh istrinya sendiri. Fasan berusaha memohon, tetapi polisi tidak peduli. Mereka menahan pria itu di kantornya. Fasan kemudian semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia memberontak dan menyerang polisi.
Film kemudian beralih ke flashback 48 jam sebelum kejadian Fasan ditangkap. Seorang wanita bernama Praba membawa temannya ke sebuah diskotik. Teman Praba ini bernama Arania. Mereka menghabiskan malam bersama dengan bernyanyi dan juga menari. Ternyata Arania dibuntuti oleh suaminya. Fasan hadir di tempat itu dan dia mengamati Arania dari kejauhan. Tidak lama kemudian, seorang pemuda bernama Rohit menggoda Arania dan hal ini membuat Fasan cemburu. Dia tidak terima. Fasan memukul Rohit di tengah keramaian. Perkelahian itu akhirnya dilerai dan ketika pulang, Arania kecewa dengan sikap suaminya. Dia sedang menikmati malam bersama dengan teman-temannya, tetapi Fasan justru memukul Rohit dan tindakan itu merusak kebahagiaan Arania. Ketika mereka sedang berbicara di dalam mobil, tiba-tiba kaca mobil mereka dipukul oleh Rohit yang sedang berkendara dengan temannya menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Rohit segera melarikan diri. Fasan begitu jengkel dan dendam kepada Rohit. Arania dan Fasan sudah menikah selama 7 tahun, tetapi mereka belum dikaruniai anak. Akhir-akhir ini, mereka sering bertengkar karena Arania merasa jika Fasan sering terpancing emosinya. Sikapnya seperti seorang berandalan. Arania ingin Fasan berubah menjadi lebih sabar dan tenang. Nah, untuk mengakrabkan kembali hubungan mereka berdua, Arania mengajak Fasan agar berlibur di akhir pekan dan mereka untuk sementara waktu pindah ke apartemen yang mereka beli menggunakan uang tabungannya. Kebetulan apartemen itu berada di tepi pantai dan baru saja selesai dibangun oleh pihak pengelola. Fasan setuju dengan ide dari istrinya itu. Dia tampak begitu bersemangat untuk menikmati liburan di akhir pekan. Mereka ingin mencari tempat yang tenang dan jauh dari hingar-bingar perkotaan. Fasan dan Arania mulai berangkat ke TKP. Villa itu terletak di pinggir kota, di tepi pantai dengan nama Coastal Paradise. Ketika masuk ke kompleks villa, di sana ada bundaran dan di tengah bundaran itu ada patung malaikat. Saat melintas, Fasan mendadak merasa deja vu. Dia seolah-olah pernah melintasi tempat tersebut dan bahkan Fasan seakan-akan pernah melihat patung malaikat itu dan di sana ada mobil antik di sekitar area tersebut. Arania berusaha menenangkan suaminya. Menurutnya, deja vu adalah hal yang biasa terjadi sekalipun Fasan belum pernah berada di tempat tersebut. Kompleks perumahan mewah itu memiliki satu gerbang utama yang dijaga oleh seorang security. Fasan dan Arania kemudian menuju ke villa yang mereka beli dan disambut oleh promotor. Promotor menjelaskan bahwa lokasi tersebut baru selesai dibangun dan mereka menjadi orang pertama yang pindah ke sana. Bahkan garasi mobil villa tersebut seutuhnya belum selesai dan sedang dalam proses pengerjaan. Jika terjadi mati lampu, promotor menyiapkan generator yang akan menyala secara otomatis. Mereka berdua bisa menghubungi security 24 jam jika mereka butuh sesuatu yang sifatnya mendesak. Arania penasaran kenapa ada patung malaikat di area bundaran, padahal di lokasi villa tidak ada gereja. Nah, menurut promotor, 60 tahun yang lalu, seseorang mengangkut patung itu, tetapi kendaraannya terjebak di jalanan berlumpur, sehingga dia membuang patung malaikat itu di sana. Warga kemudian menganggap jika patung tersebut sebagai berkah dan mereka mendirikan monumennya. Kemudian meletakkan patungnya di bundaran jalanan menuju ke area villa. Arania merasa bosan dan dia mengajak suaminya Fasan untuk belanja di supermarket. Mereka membeli beberapa barang sembako. Ketika membayar, mereka bertemu kembali dengan Rohit. Rohit dan temannya meminta maaf untuk kejadian tadi malam. Dia menyesal karena saat itu Rohit sedang emosi dan sedikit mabuk. Fasan berpura-pura tersenyum dan menerima permintaan maaf itu. Tetapi ketika dia keluar dari supermarket, Fasan mengambil tongkat, kemudian memukul sepeda motor Rohit. Setelah itu, mereka pulang ke villa. Arania kesal dengan sikap Fasan karena dia tidak pernah berubah. Fasan tetap degil dan menjadi berandalan seperti ketika dia masih bujangan. Meskipun sudah dinasehati oleh istrinya, tetapi Fasan tetap tidak mau mendengar. Ketika tiba di gerbang, mereka menemukan jika satpamnya tidak ada. Bahkan gerbang itu hanya digembok tetapi tidak dikunci. Mereka kemudian membuka gembok gerbang tersebut dan masuk ke dalam kompleks. Saat tiba di villa, Fasan dan Arania menemukan sebuah paket yang dikirim oleh seseorang yang tidak ada nama pengirimnya.
Paket itu ditujukan untuk Pasan. Mereka berdua curiga siapa yang mengirim paket itu. Pasan berusaha menenangkan Arania. Dia bilang kemungkinan teman-temannya yang mengirimkan paket itu sebagai kejutan kepada mereka berdua. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah lukisan yang sangat indah. Mereka kemudian meletakkannya di ruang tamu. Tidak lama kemudian, mereka mendengar bel pintu berbunyi. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah Suresh, teman dekat Pasan. Saat ditanya, Suresh bilang Pasan yang menelpon dirinya dan memberikan alamat rumah baru mereka kepada Suresh. Pasan meminta Suresh untuk datang ke tempat itu. Mendengar penjelasan Suresh, Pasan merasa bingung karena dia tidak pernah merasa menghubungi Suresh sebelumnya. Dia hanya ingin liburan dan menghabiskan waktu bersama istrinya. Karena tidak diundang, Suresh kebingungan dan dia merasa tidak enakan. Dia kemudian memilih meninggalkan tempat itu. Sebelum pulang, Suresh merasa heran karena jam dinding di rumah Pasan tidak sesuai dengan jam tangan Suresh. Pasan menjawab Suresh dengan mengatakan bahwa kemungkinan jam dinding itu belum disetel oleh promotor villa. Di dalam perjalanan, Suresh memeriksa ponselnya dan memang benar, ternyata Pasan pernah menghubungi Suresh. Tetapi anehnya pria itu tidak mengaku. Sementara itu, Pasan ditelepon oleh seseorang. Dia kemudian berpindah dari ruang keluarga menuju ke balkon atas rumahnya karena sinyal di dalam rumah agak lemot. Ketika Pasan sedang asik menelpon, dia melihat sesuatu bergerak seolah-olah ada seseorang di sana. Setelahnya, Pasan kembali masuk ke dalam rumah. Ketika ditanya oleh istrinya, Pasan mengatakan bahwa dia ditelepon oleh bosnya karena urusan pekerjaan kantor yang belum selesai. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba mati lampu. Mereka kemudian teringat akan pesan promotor bahwa jika mati lampu, maka genset akan menyala secara otomatis. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, generatornya ternyata tidak menyala. Pasan mulai jengkel. Dia mencoba menghubungi promotor dan promotor bilang Pasan harus menghubungi satpamnya. Tetapi setelah dihubungi, satpam justru mengatakan bahwa dia tidak ada di tempat karena anaknya sedang sakit keras. Security berpesan kepada Pasan, jika gensetnya tidak mau menyala secara otomatis, maka Pasan harus turun ke bawah dan menyalakan gensetnya secara manual. Pasan akhirnya turun ke bawah untuk menyalakan gensetnya, tetapi istrinya takut ditinggal sendiri. Akhirnya mereka turun berdua. Ketika berada di luar rumah, mereka melihat supermoon. Arania teringat berita di sosial media tadi siang. Hari itu akan terjadi supermoon, di mana bulan jaraknya sangat dekat dengan bumi, dan bulan terlihat begitu besar. Terakhir kali fenomena supermoon terjadi tahun 1964. Nah, di saat itulah Pasan kembali dejavu. Dia seolah-olah melihat pemandangan di luar rumah, dan pemandangan itu terlihat familiar di matanya. Padahal dia baru kali ini berada di tempat tersebut. Mereka berdua segera turun ke bawah mencari genset. Setelah meraba-raba, akhirnya Pasan menekan tombol generator dan mesin itu mulai berfungsi. Tidak lama kemudian, lampu menyala. Di saat itulah, tiba-tiba Arania melihat sosok bersembunyi di balik dinding. Dan sosok itu sedang mengintip mereka. Arania dan Pasan secepatnya memeriksa sosok tersebut. Tetapi sosoknya sudah menghilang. Arania dan Pasan kembali ke rumah. Tetapi di antara lampu jalanan, ada satu lampu yang padam dan membuat jalanan itu gelap gulita sebagian. Letaknya tepat berada di bagian tengah yang menghubungkan villa mereka dengan perumahan lainnya. Pasan dan Arania bergerak melintasi jalanan kompleks yang gelap itu dan masuk ke dalam rumahnya. Di saat itulah mereka merasa aneh. Ada satu rumah yang lampunya menyala dan rumah itu letaknya berseberangan dengan rumah mereka. Tetapi tidak tepat persis di depan mereka. Rumah itu berada di bagian samping dan terpisah oleh dua rumah lainnya. Seingat Arania, promotor mengatakan bahwa satu-satunya penghuni villa untuk saat ini adalah mereka berdua. Nah, untuk memastikan hal itu, mereka menelpon promotor dan ternyata benar. Promotor mengatakan memang tidak ada siapa-siapa di sana. Pasan semakin curiga. Di saat itulah, dia mendengar suara gema yang begitu nyaring, seakan memecahkan gendang telinga. Karena penasaran, Pasan turun lagi ke bawah untuk memeriksa. Dia melintasi jalanan kompleks yang gelap, kemudian mendekati rumah yang lampunya menyala tadi. Tetapi ketika tiba di sana, rumah itu mendadak gelap gulita dan sepertinya tidak ada penghuni di sana. Pasan ketakutan. Dia curiga, jangan-jangan Rohit membuntuti dirinya, kemudian dengan sengaja ingin mengerjai Pasan. Ketika Pasan memeriksa, dia menemukan cerutu yang masih hangat. Pasan semakin yakin jika dia tidak sendirian di sana. Pasan secepatnya kembali ke rumah, tetapi mendadak lampu rumah itu kembali menyala.
Pasan penasaran. Dia ingin memeriksa lagi. Kali ini Arania ikut serta karena Arania mengaku takut ditinggal sendiri. Mereka berdua kemudian turun ke jalanan kompleks secara berhati-hati dan kembali melintasi lorong gelap yang membatasi rumah mereka dengan rumah tetangganya. Pasan dan Arania pelan-pelan mengintip dari jendela dan betapa terkejutnya mereka karena desain interior dari rumah itu sangat mirip dengan villa yang mereka tempati. Di sana juga ada lukisan yang sama persis. Di bagian meja ada gelas kaca yang berputar-putar dan yang paling mengejutkan adalah Pasan dan Arania melihat diri mereka sendiri di dalam rumah tersebut. Seketika keduanya ketakutan dan segera berlari pulang. Arania panik, dia ketakutan. Pasan berusaha menenangkan istrinya itu. Pasan merasa ada yang sengaja ingin mengerjain mereka dan kemungkinan orang itu adalah Rohit. Pasan kemudian menunjukkan cerutu yang dia dapatkan ketika memeriksa rumah itu. Di saat itulah Arania teringat akan sesuatu. Dia mengambil kotak cerutu di dalam kamar dan berkata, "Pasan, cerutu itu mirip dengan cerutu yang aku beli di Kepulauan Bahama yang aku titipkan dari seorang teman. Tidak mungkin cerutu itu bisa jatuh ke tangan orang lain." Nah, karena panik, Arania secara tidak sengaja menyenggol meja yang membuat gelas berputar-putar, persis seperti yang Pasan lihat di dalam rumah misterius tersebut. Pasan merasa apa yang terjadi di dalam rumah itu sama dengan yang mereka alami saat ini. Pasan ketakutan dan dia mengajak Arania keluar dari villa tersebut. Mereka masuk ke dalam mobil dan mulai memacu laju kendaraannya. Pasan terus berjalan lurus sesuai dengan jalanan di kompleks villa tersebut. Tetapi semakin cepat dia memacu kendaraannya, dia selalu melewati tempat yang sama, yaitu melewati depan rumahnya sendiri. Pasan dan Arania merasa heran karena jalanan itu adalah satu-satunya jalan yang ada di gang tersebut. Tetapi jalan itu seakan tiada ujungnya. Dia kelelahan dan pada akhirnya menghentikan mobilnya sendiri. Arania menghubungi 911. Dia mengaku sedang dalam masalah besar. Arania kemudian menyebutkan alamat lengkap villa tersebut. Sementara Pasan, dia menghubungi temannya Suresh. Pasan heran bagaimana caranya Suresh keluar dari villa tersebut karena Pasan sendiri tidak bisa keluar dari sana. Nah, ketika ditanya, Suresh justru mengatakan bahwa dia tidak pernah pergi ke villa. Jawaban Suresh membuat Pasan semakin penasaran apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa kejadian itu begitu misterius. Pasan dan Arania segera masuk ke dalam villa dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat lukisan itu retak dan tiba-tiba api lilin membakar tirai jendela. Pasan buru-buru mematikan api itu. Setelah api padam, Arania mengatakan bahwa sebelum keluar rumah, Arania yakin jika dia telah mematikan lampu lilin tersebut. Itu artinya ada seseorang yang menyalakannya kembali. Arania dan Pasan menoleh ke jendela. Di seberang jalanan, tampak rumah tetangga terbakar di bagian jendela. Setelah itu, api berhasil dipadamkan. Pasan penasaran, jangan-jangan apa yang terjadi di rumah mereka saat ini akan dialami oleh tetangganya juga. Untuk memastikan hal tersebut, Pasan mematikan lampu, kemudian menyalakannya kembali. Setelah itu, dia mengamati rumah tetangga dan ternyata benar. Tetangga Pasan juga mematikan lampu, kemudian menyalakannya. Pasan mencoba berkomunikasi dengan tetangganya itu menggunakan sepucuk kertas bertuliskan, "Tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami ramah." Pasan dan Arania keluar dari rumahnya, kemudian mereka berdua mengendap-endap masuk ke pekarangan rumah tetangganya. Pasan memasukkan surat itu di bawah pintu dan setelahnya mereka secepatnya kembali. Ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka sendiri, Pasan dan Arania justru menemukan surat itu ada di rumah mereka sendiri. Tulisannya sama persis dengan tulisan Pasan. Pasan tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingin menguji lebih jauh. Pasan akan mengirim surat lagi, tetapi kali ini dia pergi sendirian. Arania diminta untuk tetap berjaga di rumah itu supaya Arania tahu bagaimana surat itu bisa muncul di rumah mereka. Pasan menulis catatan yang lain. Dia bersiap mengirimnya ke rumah tetangga, tetapi mendadak surat muncul dari bawah pintu. Pasan membukanya dan surat itu sama persis dengan surat yang akan dikirim oleh Pasan. Tidak lama kemudian, seseorang masuk ke dalam rumah mereka dan dia adalah Pasan. Sekarang ada dua Pasan di sana. Pasan tetangga ini kemudian menyerang Pasan yang asli membabi buta. Dia tidak menjelaskan apapun. Melihat suaminya yang kewalahan, Arania membantu Pasan yang asli. Dia memukul Pasan tetangga.
Pemuda itu kemudian keluar dari rumah mereka. Pasan merasa kesal, dia ingin balas dendam terhadap Pasan tetangga. Pasan melihat jam dinding di rumahnya dan saat itu menunjukkan pukul 2 pagi. Dia minum minuman keras supaya punya keberanian untuk balas dendam. Pasan mengambil tongkat. Dia ingin menghajar tetangganya itu. Arania berusaha mencegah suaminya tetapi Pasan tidak mau. Arania terpaksa menemani Pasan keluar menuju rumah tetangga mereka. Keduanya melintasi area jalanan yang gelap dan jalanan itu seakan menjadi pembatas rumah mereka. Pasan batal mendobrak pintu karena dia mendengar pertengkaran di dalam rumah. Pasan mengintip. Di sana tampak Arania terbaring di lantai tidak sadarkan diri. Sepertinya Arania tewas. Pasan melirik ke arah jam dinding dan waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Pasan batal memukul tetangganya. Dia segera membawa Arania pulang tanpa menceritakan apa yang dia lihat. Arania penasaran dan bertanya, tetapi Pasan tidak mau menjawab. Ketika dia kembali ke rumahnya, Pasan terkejut. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Itu artinya setengah jam lagi dia akan memukul Arania seperti yang dia lihat di rumah tetangganya. Sementara Arania, dia justru menemukan keanehan di ruangan tersebut. Pertama, tirainya tidak ada bekas terbakar api. Padahal sebelumnya, ruangan itu pernah terbakar oleh api lilin. Dan yang kedua, lukisan yang tadinya retak, sekarang sudah kembali normal. Pasan dan Arania semakin penasaran. Ada apa dengan villa itu? Kenapa semuanya sangat membingungkan? Nah, untuk mengantisipasi kejadian jam 1.30, Pasan membuang alkohol dan juga narkoba yang dia bawa. Dia takut ketika mabuk atau ngeplay, Pasan tidak sadarkan diri dan memukul istrinya hingga tewas. Arania heran melihat sikap suaminya. Tetapi ketika dia bertanya, Pasan tidak pernah mau bercerita. Tiba-tiba mereka mendengar suara mobil melintas di depan rumahnya. Pasan merasa aneh. Semua kejadian yang dialami sepertinya berubah-ubah. Setiap kali mereka menyeberang ke rumah tetangga, Pasan dan Arania mencoba menguji apakah lorong gelap itu mengubah waktu mereka. Mereka berdua masuk ke dalam lorong gelap itu dan ketika melewatinya, mereka berdua mengintip ke rumah tetangganya. Di sana, Pasan dan Arania melihat kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu ketika Pasan mengaku ditelepon oleh atasannya. Saat itu, Pasan keluar dari ruang keluarga, kemudian bergerak menuju ke balkon atas rumahnya. Sementara Pasan dan Arania yang asli mengintip dari bawah. Mereka berdua dengan jelas mendengar apa yang dibicarakan oleh Pasan. Ternyata Pasan tetangga tidak menelpon bosnya. Dia ditelepon oleh teman Arania yang bernama Praba, dan dalam percakapan telepon itu, Praba mengatakan bahwa dialah yang memberikan lukisan itu kepada Pasan sebagai hadiah karena Pasan baru saja pindah ke villa yang baru. Pasan kemudian meminta Praba mematikan telepon karena dia takut jika Arania mendengar dan mengetahui tentang hubungan perselingkuhan mereka. Nah, ketika Pasan berbicara demikian, Arania yang asli mendengarnya dari bawah rumah mereka. Dia sadar jika suaminya itu selingkuh dengan sahabatnya Praba. Arania kecewa dan dia marah. Sementara Pasan yang asli berusaha meyakinkan istrinya bahwa dia tidak punya hubungan apapun dengan Praba. Malam itu ketika berada di diskotik, Praba yang memaksa dirinya untuk selingkuh. Arania tentu saja tidak percaya. Karena dalam pembicaraan telepon itu, jelas-jelas Pasan ingin merahasiakan perselingkuhan mereka. Merasa kecewa dengan sikap suaminya yang tidak setia, Arania masuk ke dalam lorong gelap yang menjadi portal waktu. Dan di saat itulah dia menghilang. Pasan mencoba menyusul tetapi dia tidak pernah menemukan Arania. Pasan masuk ke dalam portal waktu dan ketika dia kembali ke rumah, Pasan yang asli melihat Arania sedang bersama dengan dirinya. Setelah itu, lampu mendadak mati. Pasan dan Arania turun ke lantai bawah dan menyalakan genset. Sementara Pasan yang asli mengintip dari kejauhan. Setelah lampunya menyala, Arania sempat melihat Pasan yang asli. Tetapi Pasan segera bersembunyi. Arania dan Pasan yang satu ini mencari sosok Pasan yang asli, tetapi Pasan bersembunyi di balik mobil. Nah, kejadian ini sama persis dengan kejadian yang pernah dialami Pasan ketika pertama kali mati lampu di villa tersebut. Setelah merasa aman, Pasan kembali ke rumah, tetapi dia tidak menemukan Arania. Pasan mulai sedih dan gelisah. Pasan kemudian melempar lukisan Praba. Lukisan itu jatuh dan pecah, sama persis dengan yang pernah dia lihat sebelumnya ketika dia menyeberangi portal waktu.
Pasan mendengar suara mobil di luar rumahnya. Dia penasaran dan segera keluar dari villa. Ternyata polisi datang ke tempat itu karena, kata polisi, seorang wanita menghubungi nomor darurat dan memberikan alamat villa itu kepadanya. Wanita tersebut mengaku jika dirinya dalam bahaya karena villa itu membingungkan. Pasan merasa senang. Dia berharap polisi bisa membantunya. Pasan menjelaskan bahwa yang menelpon adalah istrinya Arania. Tetapi sekarang wanita itu menghilang. Ketika ditanya kronologi kejadian, Pasan berterus terang bahwa di tempat itu ada portal waktu dan setiap kali mereka menyeberangnya, maka waktu akan berubah. Polisi tidak percaya. Nah, merasa curiga, polisi kemudian bertanya jam berapa istri Pasan menghilang. Pasan mengatakan jika istrinya menghilang pukul 1:30 dini hari. Polisi semakin curiga karena saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mereka tidak percaya dengan ucapan Pasan. Polisi kemudian masuk ke dalam villa dan di sana dia menemukan ruangan yang berantakan dan lukisan yang pecah. Polisi menduga ada perkelahian di sana. Polisi kemudian memeriksa Pasan dan pria itu berbau alkohol karena sebelumnya Pasan sempat minum minuman keras. Pasan kemudian ditangkap dengan tuduhan dugaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Film kembali ke adegan awal di mana Pasan berada di kantor polisi. Dia ditahan dan akan dijebloskan ke dalam penjara, sementara polisi terus mencari Arania. Pasan tidak mau masuk penjara. Dia ingin mencari istrinya. Pasan kemudian memberontak dan mengambil kunci mobil polisi. Dia segera kabur dari tempat itu dan menuju ke villa. Pasan kembali ke villa. Dia melintasi bundaran patung malaikat. Di sana, Pasan kembali dejavu seolah-olah dia pernah melihat mobil antik yang sekarang sedang berada tidak jauh dari mobil Pasan. Pasan kemudian membuntuti mobil tersebut. Di dalamnya ada Manu yang sekarang sudah menjadi kakek-kakek. Pasan terus membuntuti Manu dan dia masuk ke dalam rumahnya. Pasan menjelaskan bahwa dirinya dejavu pernah melihat mobil antik Manu. Dia juga bercerita tentang kekasihnya yang hilang. Manu ternyata tahu apa yang dialami oleh Pasan karena dia juga pernah mengalami hal tersebut 60 tahun yang lalu. Manu kemudian bercerita tentang masa lalunya. Malam itu, dia ingin menghabisi Talita karena Manu kecewa dengan Talita yang memanfaatkan dirinya. Tetapi tiba-tiba mendadak mati lampu dan Manu mendengar suara gema. Tidak lama kemudian, salah satu lampu rusak sehingga suasana menjadi gelap. Manu berjalan dan masuk ke dalam portal gelap itu. Seketika dia mendengar suara tembakan 2 kali. Manu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Di sana dia melihat Talita dan suaminya tergeletak di lantai bersimbah darah. Manu bertanya kepada suami Talita yang sedang sekarat, "Siapa yang melakukan ini?" Suami Talita kemudian menjawab, "Manu, kenapa kau tega melakukan semuanya?" Manu terkejut karena dia merasa tidak pernah melakukan apapun. Tiba-tiba Manu melihat seseorang keluar dari rumah itu. Dia mengejar pelaku dan ternyata orang itu adalah Manu sendiri. Setelahnya, bayangan Manu melarikan diri. Manu yang asli pada akhirnya ditangkap dan dia dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan membunuh Talita dan suaminya. Setelah dikeluarkan dari penjara, Manu berusaha mencari jawaban dari misteri yang dia alami. Ternyata ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketika terjadi supermoon, maka akan terjadi kecenderungan yang dinamakan superposition atau perpindahan posisi secara ajaib. Hal itu bisa terjadi karena adanya dilatasi waktu. Manu menyebutkan contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Schrödinger. Saintis yang satu ini mencoba melakukan penelitian terhadap seekor kucing. Dan di dalam penelitian itu, kucing yang dimasukkan ke dalam kotak kemudian tidak diberi makan. Maka kucing tersebut di saat bersamaan, kucing itu mati tetapi dia juga hidup. Para peneliti menyebutkan hal ini bisa terjadi karena adanya lintas paralel waktu, yaitu di mana satu objek bisa berada di 2 tempat yang berbeda di saat yang bersamaan. Ruang gelap yang mereka masuki itu adalah portal dan portal itu menghubungkan mereka dengan dunia yang sama, hanya saja di waktu yang berbeda. Jadi orang yang dia temukan di dalam portal itu sebenarnya adalah diri mereka sendiri, tetapi pada waktu yang berbeda. Orang yang masuk ke dalam portal tersebut akan mengalami ilusi waktu. Menurut Manu, untuk menyelamatkan istrinya, maka Pasan harus membawa Arania ke realita dunia Pasan, bukan dunia ilusinya. Mereka harus menyeberangi portal waktu sebelum portalnya tertutup ketika supermoon berakhir. Tetapi Manu berpesan bahwa Pasan tidak boleh membawa 2 orang ke satu dunia yang sama,
karena jika itu terjadi, salah satu dari mereka harus mati. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap Pasan. Pasan kemudian berkata, "Pak polisi tidak bisa menembak saya jika saya sudah masuk ke dalam portal itu." Pasan berkata demikian untuk membuktikan kepada polisi bahwa dia tidak berbohong tentang apa yang dia ucapkan terkait ilusi waktu dan juga portal lubang cacing. Dan benar saja, ketika Pasan masuk ke dalam lorong gelap tersebut, polisi menembaknya tetapi Pasan sudah menghilang. Pasan melihat Arania di dalam villa. Dia masuk ke sana tetapi Pasan bertemu dengan dirinya sendiri. Pasan teringat akan pesan Manu, tidak boleh ada dua Pasan di satu realita waktu. Pasan kemudian masuk ke dalam rumah itu dan menyerang dirinya sendiri. Hal itu terjadi persis seperti yang pernah Pasan alami ketika dia mencoba mengirim surat ke rumah tetangganya. Pasan sebenarnya bisa mengatasi dirinya sendiri, tetapi mendadak Arania memukul Pasan sehingga Pasan yang asli kalah, kemudian melarikan diri dari villa tersebut. Dia masuk kembali ke dalam portal. Pasan kemudian mengintip ke dalam rumah. Di sana dia melihat Arania sedang tertawa bahagia bersama dengan bayangan dirinya. Pasan sebenarnya bersiap untuk mengambil palu dan membunuh kembarannya itu. Tetapi seketika dia menahan niatnya, karena di saat itu Arania mengambil hadiah dan memberikannya kepada Pasan. Ternyata saat itu Pasan sedang berulang tahun. Benda itu adalah cerutu yang Arania beli dari temannya yang tinggal di Kepulauan Bahama. Jadi Arania membelikan cerutu itu untuk Pasan. Dia tahu jika Pasan suka merokok. Arania berharap ketika menjadi seorang ayah nanti, Pasan tidak akan merokok lagi. Karena ternyata di saat itu Arania mengatakan bahwa dia hamil. Pasan tersentuh hatinya. Cerutu itu akan menjadi rokok terakhir yang dibeli oleh Arania untuk Pasan, dan Pasan harus memajangnya sebagai perhiasan. Setelah mengetahui jika istrinya Arania hamil, Pasan ternyata berubah pikiran. Dia tidak ingin membunuh bayangannya dan memilih membiarkan mereka berdua bahagia. Dengan hati yang begitu sedih, dia merelakan kebahagiaan mereka berdua. Pasan kemudian masuk ke dalam portal waktu, dan ini adalah portal waktu terakhir karena Supermoon akan segera berakhir. Nah, setelah masuk ke dalam portal waktu, Pasan kembali ke rumahnya. Di sana dia tidak menemukan Arania. Pasan kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil hadiah yang Arania berikan kepada dirinya, yaitu bukti kehamilan dan juga cerutu yang Arania sembunyikan di balik kasur. Pasan sedih dan dia terbawa perasaan. Setelah itu, Pasan mencoba keluar dari villa dan tiba-tiba mobil polisi datang. Pasan tahu jika polisi datang untuk menangkap dirinya. Dia pasrah setelah kehilangan Arania. Pasan siap dihukum. Tetapi mendadak sebuah keajaiban terjadi. Ternyata polisi itu tidak datang sendirian. Mereka datang bersama dengan Arania. Pasan merasa heran kenapa Arania bisa ada di sana. Istrinya itu kemudian berkata, "Akhirnya kami menemukanmu. Kau menghilang ketika mati lampu dan turun ke bawah untuk menyalakan genset. Kemana saja kau pergi, Pasan?" Arania ternyata sangat khawatir dan dia kemudian menghubungi polisi. Betapa gembiranya hati Pasan setelah dia mengetahui jika di kehidupannya yang sekarang, Arania ternyata kehilangan dirinya. Nah, dalam versi Arania, Pasan yang justru menghilang ketika turun ke bawah menyalakan generator. Karena Pasan tidak pernah kembali, Arania khawatir dan dia menghubungi polisi. Pasan dan Arania pulang dan mereka kembali melewati bundaran patung malaikat. Dan ketika melihat patung itu, entah kenapa, Pasan merasa berterima kasih karena semua masalah yang dia hadapi ternyata sudah selesai. Tidak lama kemudian, Arania ditelepon oleh teman Pasan yang bernama Suresh. Arania menceritakan semuanya kepada Suresh bahwa suaminya menghilang ketika ingin menyalakan genset dan sekarang sudah ditemukan oleh polisi. Nah, saat mendengar percakapan antara Suresh dan istrinya, Pasan jadi sadar dengan omongan Manu. Apapun yang sudah terjadi, bahkan ketika Arania mengetahui perselingkuhannya, hal itu sebenarnya belum terjadi. Karena saat ini, Arania belum melintasi portal waktu yang akan membuat dirinya mendengar percakapan Pasan di telepon ketika pria itu ditelepon oleh peraba selingkuhannya. Itu artinya, Arania tidak tahu jika Pasan selingkuh dengan sahabatnya peraba. Pasan kemudian menyesali tindakannya dan dia berjanji dalam dirinya sendiri untuk menghentikan perselingkuhan itu. Dia pernah kehilangan Arania dan sekarang Pasan tidak mau kehilangan wanita itu lagi. Pasan kemudian meminta maaf kepada Arania meskipun Arania tidak tahu akar permasalahannya. Pasan dan Arania singgah di pom bensin. Ketika Arania berada di dalam mobil, Pasan pergi ke toilet. Setibanya di sana, ternyata
Pasan dari dimensi waktu yang berbeda muncul di dalam toilet dan membunuh pasan yang asli. Sesuai hukum alam, jika ada dua pasan di garis waktu yang sama, maka salah satu dari mereka harus mati. Dan film pun berakhir.